kana dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kaid makar dari syaitan itu sangatlah lemah. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka apa? Wal 'ammi minal muwahhidin, orang awamnya orang yang bertauhid, yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Orang awamnya orang yang bertauhid itu akan mampu mengalahkan 1000 ulamanya mereka orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh tentara kamilah yang pasti menang. Fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan, kama annahum al ghalibuna bis sayfi was sinan. Jadi tentara Allah Subhanahu wa taala mereka itu menang dengan hujjah dan dengan lisan, sebagaimana mereka menang dengan pedang dan tombak. Baik. Perhatikan keterangan beliau di sini. Kata beliau, jika aqbalta 'ala Allah, kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu konsentrasi penuh terhadap hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala dan kejelasan keterangan-keterangan jelas itu, maka jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Sungguh tipuan syaitan itu sangatlah lemah. Ini menjelaskan kepada kita apa? Inna kaidah syaitan, ini mencakup semua syaitannya nih. Sungguh kaidah syaitan, sungguh kaid perdayaannya syaitan. Syaitan mencakup semua syaitannya. Kana dha'ifa, adalah sangat lemah. Tapi bagi siapa? Bagi siapa ini lemah? Lihat keterangan Syekh sebelumnya. Bagi mereka yang betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketauhidannya, selamat dari kesyirikan, di atas sunnah, betul menghadap kepada Allah, jauh dari bid'ah, betul kepada Allah Subhanahu wa taala tawakalnya. Kemudian dia konsentrasi terhadap hujjah Allah. Dia memiliki kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, hujjah demi hujjahnya. Dia kuasai itu. Maka kalau seperti ini keadaannya, jangan takut, jangan bersedih. Lemah, akan lemah. Bahkan wal 'ammi minal muwahhidin, orang awam dari orang-orang yang bertauhid. Orang bertauhid apa? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Orang awamnya, dia punya tauhid, dia pahami tauhid, dia yakini Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, tidak, selainnya tidak. Dia yakini betul hanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat kemuliaan, keagungan yang tidak satupun yang menandinginya. Dia mantap betul bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak disembah, selainnya tidak. Dia pahami ini. Ini pengetahuan global, pengetahuan orang awam yang bertauhid. Dia yakin perkara orang awam yang bertauhid, itu mampu mengalahkan ulama mereka, orang-orang musyrik yang tidak memahami tauhid. Walaupun punya titel, punya gelar, punya kitab, punya ini, tapi kalau tidak memahami tauhid, maka kalah dengan orang awam yang bertauhid. Inna jundana wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh tentara kami pasti mereka yang menang. Kemenangan ini dari dua sisi. Menang dengan hujjah dan lisan, sebagaimana mereka menang dengan pedang dan tombak. Sebab apa? Peperangan itu dari dua sisi ini pula. Perlawanan itu dari dua sisi. Ada jihad dengan lisan dan pena, hujjah, dan ada jihad dengan pedang dan tombak. Dan ini mempunyai keadaan-keadaan masing-masing. Yang jelas, menghadapi musuh harus dengan mujahadah, dengan jihad.
harus dengan pengerahan segenap kemampuan. Di sanalah ilmu itu akan dinampakkan. Jalan-jalan hidayah itu akan nampak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti dan pasti kami akan beri hidayah subulana ke jalan-jalan kami. Allah pastikan hidayah kepada jalan-jalannya. Bagi siapa? Yang mujahadah, bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Sungguh-sungguh dalam mendakwahkannya. Sungguh-sungguh dalam bersabar di atasnya. Sungguh-sungguh dalam menghadapi dirinya, dalam menghadapi syaitan, dalam menghadapi makar-makar syaitan, menghadapi orang-orang kafir. Sungguh-sungguh dalam menghadapi orang-orang munafik. Sungguh-sungguh dengan apa? Menghadapi mereka dengan hujjah, dengan ilmu, dengan keterangan-keterangan. Dan bersungguh-sungguh dengan mereka menghadapi dengan kekuatan pedang, kedudukan bagi mereka-mereka yang mempunyai kekuatan ini. Baik. Keterangan beliau bahwa tentara Allah mereka menang dengan hujjah dan lisan, sebagaimana mereka menang dengan pedang dan tombak, memberikan isyarat akan satu pembahagian dari banyak pembagian tentang jihad. Jadi dari sisi ini jihad ada dua. Jihad dengan lisan, dengan pena, dengan hujjah. Yang kedua, jihad dengan pedang dan tombak. Jihad mana yang pertama? Jihad mana yang pertama? Lisan dan pena. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang-orang munafik, berkeras mereka. Nabi sudah diperintahkan berjihad, padahal di Mekah ini. Mekah belum ada perintah berperang. Belum ada perintah berperang, tapi Nabi sudah diperintahkan berjihad melawan mereka. Dengan apa? Hujjah. Mereka halangi di situ, kasih penjelasan di tempat lain. Mereka tidak bisa begini, kasih begini. Mereka datangkan syubhat, tepat dengan hujjah ini. Mereka lontarkan begini, hadapi dengan keterangan ini. Begitu terus seperti itu. Ini peperangan yang pertama. Ini jihad yang pertama. Dan ini yang paling hebat. Orang-orang yang terlibat di sini, mereka pemuka-pemuka sahabat. Yang terlibat pada periode ini adalah pemuka-pemuka sahabat. Mereka yang termulia. Makanya dari dua jihad ini yang paling tinggi kedudukannya adalah yang mampu berjihad dengan hujjah dan lisan. Sebab apa? Jihad dengan pedang, tombak, semua orang bisa. Bisa. Tapi dengan hujjah dan lisan adalah orang-orang khusus yang bisa melakukannya. Yang melakukan peperangan dengan itu hujjah dan lisan hanya orang-orang khusus. Tidak sembarang orang masuk di dalamnya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lain, jihad dengan hujjah dan lisan ini terbuka kapan dan manapun juga. Bahkan awal dan seterusnya. Adapun jihad dengan pedang dan tombak ini ada aturan-aturannya yang ada waktunya, ada saatnya, ada ini, ada itu, ada aturannya yang banyak. Tidak seenaknya orang langsung mengobarkan jihad. Yang berbicara dalam perkara ini, jihad, fatwa-fatwa yang berhubungan dengan jihad, dengan lisan, berjihad dengan apa? Pedang dan tombak, peperangan. Ini adalah para ulama terkhusus. Tidak semua ulama, tapi ulama yang khusus.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, khawasu ahli ilm. Orang khususnya ulama. Jadi tidak semua ulama pantas berbicara tentang itu. Apakah sudah saatnya berperang? Terjadi kejadian-kejadian seperti dalam peperangan, bagaimana keadaannya? Siapa yang berbicara tentang itu? Khawasu ahli ilm. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada titik pembahasan bahwa kemenangan tentara Allah Subhanahu wa taala itu pasti dengan hujjah dan lisan dan dengan pedang dan tombak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Hadapi mereka, siapkan kekuatan. Di mana kekuatan apa? Yang pertama kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan hujjah. Selanjutnya kekuatan fisik. Persenjataan, strategi, teknik, jumlah, dan yang semisal itu. Baik. Kemudian kata beliau, wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Tidak ada yang ditakutkan terhadap orang yang bertauhid. Yang menempuh jalan itu, kecuali kalau dia menempuh jalan itu sementara dia tidak mempunyai pedang. Sementara pasti menantikan dan pasti melakukan penyerangan kan? Kalau tidak mempunyai senjata sangat berbahaya. Untuk itu kata beliau, wa qad manna Allah ta'ala 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan li kulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah besar kepada kita berupa kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kitab itu tibyanan li kulli syai', penjelas segala sesuatu. Lihat ilmunya luar biasa. Wa huda, kitab itu Allah jadikan sebagai huda, petunjuk. Siapapun yang tersesat berpegang di situ pasti akan terang. Siapapun yang bodoh cari keterangan pasti akan jumpai. Dan sekaligus apa? Wa busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Kesedihan, kekalutan, kekalahan itu akan sirna ketika dihadapkan dengan keterangan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira bagi orang-orang yang bagi kaum muslimin. Baik. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah turunkan Al-Qur'an, kitab yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguh Al-Qur'an ini yahdi, memberi petunjuk, memberi hidayah dengan cara apa? Lillati hiya aqwam, dengan cara yang paling aqwam. Aqwam artinya yang paling tegak. Aqwam paling sempurna, paling praktis, paling baik, paling cepat mengantar kepada kemuliaan, paling hebat, tidak tertandingi. Begitu petunjuk Al-Quran. Tidak ada yang kalah. Allah telah anugerahkan kita dengan kitabnya. Karena itu, fala ya'ti sahibu batilin bihujjah illa wa fil Qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Karena itulah tidaklah pemilik kebatilan datang membawa hujjah atas kebatilannya, kecuali pasti dalam Al-Quran terdapat yang merontokkan hujjah itu dan menjelaskan batilnya hujjah itu. Sebab lengkap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau ya Muhammad di masal, perumpamaan, syubhat, ilmu, hujjah,
illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kecuali pasti kami datangkan untuk engkau kebenaran al-haq. Kebenaran al-haq. Yang mana kalau ja al-haq, pasti apa? Zahaqal batil. Batil pasti sirna. Kalau al-haq sudah datang. Kapan mereka datangkan? Kata Nabi, tidak mereka datangkan kecuali pasti kami datangkan kepada engkau al-haq. Maka pasti sirna kebatilan itu. Tapi ternyata tidak. Lebih dari itu. Wa ahsana tafsira. Kami datangkan kepada engkau yang lebih indah penjelasannya. Lebih hebat akibatnya. Hebatnya ini keterangan, luar biasanya ini ilmu. Hanya jamaah demikian keadaan kita. Kita jauh dari Al-Quran, sehingga bodohlah orang yang bodoh. Taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Qala ba'dul mufassirin, hadhihi al-ayah 'ammatun fi kulli hujjati ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini menjelaskan umum, penjelasannya umum pada setiap hujjah yang didatangkan oleh ahlul batil sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini ayat. Sampai hari kiamat. Dan ini jelas. Sebab apa? Allah kan sendiri menjadikan setiap nabi dan rasul pasti ada musuhnya. Sepeninggal Nabi SAW, sebelum Nabi SAW meninggal, Allah telah sempurnakan agamanya. Sementara Allah tahu pasti akan ada musuh. Tapi Allah tetap mengatakan agamanya telah sempurna. Kalau begitu apa? Cukup keterangan itu untuk menghadapi selanjutnya. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Terus menerus ada sekelompok dari umatku, nampak mereka di atas al-haq. Tidak sembunyi-sembunyi, nampak mereka di atas al-haq. Mereka nampakkan al-haq. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyisihi mereka, tidak membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka sampai datangnya detik-detik terakhir kiamat. Dalam lafaz yang lain dikatakan mansurah, mereka itu ditolong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghadapi mereka, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala sangat cukup, sempurna jamaah. Tidak usah cari inisiatif lain. Ambil keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk darinya. Akan jelas. Baik. Jadi jelas proses bagaimana beliau menjelaskan perkara ini? Beliau jelaskan pertama, hikmah Allah pasti ada musuh. Musuhnya ini. Keadaan musuhnya seperti ini, punya hujjah, punya ini. Bagaimana kita? Kemudian beliau tenangkan, tidak usah khawatir. Beliau lihatkan ketenangan. Jangan sedih. Jangan bimbang, jangan takut. Makar mereka sangat lupa. Yang penting berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipelajari, ditelaah, miliki kekuatannya, miliki senjatanya. Baik. Jadi dari sini jamaah kita bisa memahami bahwa dalam Al-Quran betul-betul terdapat kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi berbagai syubhat dari musuh-musuh. Luas. Syubhat dari musuh manapun. Orang-orang kafir ada, orang-orang musyrik ada, orang-orang munafik ada. Orang-orang yang terfitnah dengan kekayaan ada, orang-orang terfitnah dengan uang ada, orang-orang terfitnah dengan wanita ada semuanya. Orang-orang terfitnah apa macam-macam ada semuanya.
semua yang kita perlukan untuk kebaikan kita di dunia, alam barzah dan di akhirat telah ada dalam Al-Quran. Telah ada dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nabi menjelaskannya dengan hadis-hadisnya, memaparkannya dalam kehidupan. Beliau paparkan Al-Quran, beliau jelaskan Al-Quran. Sehingga apa? Betul-betul luar biasa ayat ini nampak dalam kehidupan masyarakat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai generasi-generasi selanjutnya. Bahkan masyarakat beliau menjadi masyarakat yang termulia. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahnya. Lihat, berabad-abad kemuliaan ini bertahan. Hebatnya ini, berabad-abad ini kemuliaan ini bertahan. Beliau mampu membangun peradaban yang tiada tandingannya, yang mengalahkan seluruh peradaban sebelumnya. Sebab menjadi manusia yang terbaik. Disinilah ukuran kebaikan masyarakat. Ukuran kebaikan masyarakat ketika dia mampu melihat, mencontoh, mengikuti apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya. Generasi yang pertama. Generasi yang kedua, baik selanjutnya. Sebab mereka paling dekat, mereka paling mencontoh. Generasi yang ketiga, baik juga selanjutnya. Sebab mereka paling dekat. Dari sisi ilmunya, dari sisi pengamalannya, dari sisi jihadnya, dari sisi yang jelas dari sisi keberagamaan mereka. Kita pun bisa mendapatkan itu dan tidak pernah ditutup. Yang jelas berusaha mengenal, menggali ilmu mereka, amalan mereka, pengamalan mereka. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah, qalban khashi'ah wa da'watan mustajabah. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujjah itu, kekuatan itu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Di antara kekuatan itu apa? Yang dijelaskan dalam Al-Quran untuk menghadapi musuh adalah kekuatan keikhlasan. Iblis la'natullah alaih, pemimpin syaitan itu menyatakan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khalaqa bi'izzatik. Dia berkata, demi keperkasaanmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, sungguh dan sungguh pasti saya akan sesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah, hamba-hamba engkau dari kalangan mereka al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Iblis tahu ini kekuatan yang dia tidak bisa hadapi. Dia akan lemah di hadapan kekuatan ini. Kekuatan keikhlasan. Kekuatan keikhlasan ini umum. Dia akan menghadapi segala macam. Dia bisa menghadapi segala macam. Dia akan menghadapi segala tipuan. Dia akan menghadapi segala percayaan syaitan dari kalangan jin, manusia, apa kekuatan keikhlasan. Tapi ikhlas itu apa? Ikhlas itu luar biasa cakupannya. Lihat suratul Ikhlas. Kenapa dikatakan suratul Ikhlas? Cari keikhlasan, lihat suratul Ikhlas. Siapa langsung namanya suratul Ikhlas. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan keikhlasan yang banyak, ikhlas itu apa? Yang penting maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan tujuan orang. Apa hubungannya dengan suratul Ikhlas? Keikhlasan apa yang ditekankan di situ? Belum lagi qul ya ayyuhal kafirun juga dikatakan sebagai suratul Ikhlas. Bahkan Nabi mengatakan bara'atun minasyirik. Surah ini adalah surah bara'ah, perlepasan dari kesyirikan. Itulah keikhlasan. Ikhlas itu lepas total dari kesyirikan. Mau cari keikhlasan? Lihat qul ya ayyuhal kafirun. Makanya dua surah ini sering Nabi gabungkan. Dua surah ini sering Nabi gabungkan dalam ibadah-ibadahnya. Nabi melakukan perjalanan, sering Nabi pakai dua surah ini digabungkan. Bahkan sangat sering Nabi baca untuk 2 rakaat sebelum subuh, yang pahalanya
mengalahkan dunia beserta isinya. Keikhlasan. Qul ya ayyuhal kafirun, qul, sampaikan wahai orang-orang kafir. Iya. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Apa hubungannya dengan niat itu? Coba lihat. Ini ada penekanan tersendiri dalam Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam Qul huwallahu ahad, lain lagi penekanannya. Keikhlasan semua. Itu pembahasan keikhlasan semuanya. Ya, yang banyak dibahas itu ikhlas niat. Yang banyak dibahas itu ikhlas niat. Yang kadang ikhlas niat ini orang kafir juga bisa miliki. Tapi cakupan keikhlasan yang lainnya mereka tidak miliki. Disitulah perbedaan. Kadang orang kafir mampu. Dia bersedekah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa orang Nasara tidak mengenal Allah? Tidak mau surga? Mereka ibadah mau surga. Dia ceramah-ceramah. Kalau pernah dengar ceramah, pernah dengar, iya, ceramah pendeta, bicara tentang ketulusan. Mereka bisa memahami ketulusan itu walaupun mengorbankan diri untuk orang lain. Dia korbankan dirinya dalam rangka baiknya orang lain. Dia sampai memahami ikhlas itu. Tapi ikhlas maksud. Itu ikhlas tabiat. Iya. Bukan ikhlas dalam penghambaan, lebih jauh. Keikhlasan harus memiliki kekuatan. Belum lagi ada yang dikenal dengan kalimatul ikhlas. Apa itu kalimatul ikhlas? Apa itu kalimatul ikhlas? Apa itu? Apa bunyinya? Apa bunyinya kalimatul ikhlas? La ilaha illallah. Iya. Yang Nabi jadikan sebagai bunyan Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5. Apa pondasinya? La ilaha illallah. Yang Nabi juga katakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha la qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Ternyata keikhlas. Ini keikhlas, kalimatul ikhlas juga ini. Ini keikhlasan juga. Sementara syaitan mengatakan, fabi izzati, demi keperkasaanmu ya Allah. Dia tahu perkasa Allah. Dia tahu tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Tapi dia tetap menyatakan, la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh betul-betul saya akan celakakan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang diberi keikhlasan. Itu dia tidak bisa. Ikhlas luas ya. Jadi pembahasan Syekh menjelaskan semua hujjah syaitan itu Masya Allah luar biasa hebatnya dalam Al-Quran. Dan kita keluarkan sedikit pembahasannya. Ungkap satu kekuatan itu yang disebutkan dalam Al-Quran, kekuatan ikhlas. Dan menggugurkan semua makar-makar mereka. Tetapi apa itu ikhlas? Ini bukan buku. Dipelajari, ditelaah, dicermati, didalami. Itu didalami. Diamalkan. Dipelajari dulu. Sebab yang saya buka tadi itu apa? Itu saja menunjukkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas di sini. Tapi kenapa dikatakan surah Ikhlas? Surah yang mengimbangi sepertiga Al-Quran. Bara'ah minasy-syirk, qul ya ayyuhal kafirun. Luas. Cakupannya luas jemaah. Kita tidak bahas keterangan-keterangan itu. Jadi mana keikhlasan? Luar biasa luasnya itu keikhlasan. Kalau orang memahaminya,
maka luar biasa. Hanya untuk pemula. Kalau mau pemula, sebenarnya pemula itu awal Islam harus sudah kenal. Sebab kalimatul ikhlas pangkalnya pada la ilaha illallah. Disitulah keikhlasan. Awal Islam orang sudah la ilaha illallah. Situ keikhlasan. Yang rukunnya dua. La ilaha, tolak semua ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, tetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pangkalnya, ini dasar. Uraiannya lebih jauh lagi, lihat keterangan-keterangan selanjutnya tentang keikhlasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kitab yang dibahas oleh Syekh membahas syubhat. Tidak semua syubhat, tidak semua. Ini khusus syubhat orang musyrik. Ini khusus syubhatnya orang musyrik yang akan dibahas. Hanya itu tadi pendahuluannya. Lihat kalimat Syekh selanjutnya, wa na'adzkuru laka asya. Saya akan sebutkan kepada kalian, kepada engkau beberapa perkara. Mimma dzakarallahu fi kitabih. Dari apa yang Allah sedang sebutkan dalam Al-Quran. Jawaban li kalamin ihtajja bihil musyrikuna fi zamanina alaina. Saya akan sebutkan beberapa perkara yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Yang mana perkara ini merupakan jawaban terhadap hujjah-hujjahnya orang-orang musyrik pada zamannya kami, kata Syekh Muhammad Ibn Wahab. Saya boleh berhadapan dengan ulama-ulama jahat. Ulama-ulama dari berbagai kelompok. Punya hujjah. Yang mereka hujjahkan kepada kami. Ini jawabannya dalam Al-Quran. Inilah yang beliau bahas. Jadi membahas tentang apa? Hujjahnya orang-orang musyrik. Kenapa saya sebutkan tadi pembahasan keikhlasan? Kesyirikan dengan keikhlasan adalah dua perkara yang tidak bisa dilepas pembahasan. Makanya syubhat terhadap kesyirikan ini, terhadap perkara ini lebih penting. Sebab kapan kita gagal di sini, maka sumber kekuatan yaitu keikhlasan kita tidak akan bisa miliki. Kalau kita terkena pengaruh syubhat itu. Sebab syubhatnya orang musyrik langsung menggugurkan keikhlasan. Dia serangannya langsung kepada keikhlasan. Disinilah terlihat mengerikannya syubhat di situ. Hati-hati betul. Jelas ya? Baik. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita tinggal masuk uraian jawaban bagaimana membantah syubhat. Kemudian beliau akan urai syubhat-syubhatnya. Subhanallah. Kalau berbicara tentang kebaikan, orang kafir juga baik. Ada kebaikannya. Berbicara tentang kelompok, orang berbicara tentang ilmu dan manhaj, mana yang benar. Bukan berbicara tentang pribadi. Kalau berbicara tentang pribadi, maka setiap orang tidak boleh mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain. Itu ketakaburan. Dari mana dia menghukumi amalannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari mana mengetahui bahwa ininya. Tidak boleh. Tapi kalau berbicara tentang manhaj, mana yang benar? Mana metode belajar yang benar? Mana ilmu yang benar? Mana sumber yang benar? Maka hanya satu kata. Satu kata, tidak ada duanya, selainnya sesat. Walaupun ada kebaikannya yang sesat itu, tidak dipeduli. Tidak ada nilainya kebaikan itu. Kalau bicara tentang itu, ini harus bedakan ya, cara melihat. Satu kata saja. Bahwa yang benar hanya apa yang Rasulullah SAW berada di atasnya dan para sahabat. Sebab itu yang dijamin oleh Nabi SAW. Selain itu sesat.
diancam neraka. Nabi yang mengancamnya. Walaupun banyak kebaikannya, tidak peduli. Siapa mengalahkan kebaikannya Abu Thalib? Mau mati membela Nabi sallallahu. Bahkan dia punya ilmu benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu. Nabi terus dakwah, tapi ternyata akhirnya menjadi penghuni neraka. Tidak mau menerima la ilaha illallah. Hebatnya itu. Siapa yang mengalahkan kebaikannya orang tua Nabi sallallahu? Aminah dan Abdullah, yang ternyata keduanya penghuni neraka pula, sebab tidak berada di atas ketauhidan. Dua manusia yang menjadi sebab lahirnya Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik. Ini kalau berbicara kebaikannya orang Nasara, sumbangan-sumbangannya ke negeri-negeri Islam, boleh hitung berapa? Sumbangan-sumbangannya, bantuan-bantuannya, kita tidak lepas. Yang kita makan, yang kita pakai tidak lepas. Apa dengan itu harus diakui? Agamanya benar. Dalam perkara agama tetap agamanya agama kekafiran. Dan berbicara tentang kebaikan. Demikian pula dalam kelompok-kelompok Islam yang banyak. Nabi telah jelaskan. Kalau berbicara tentang kelompok, Nabi sudah jelaskan. Hanya ini jalan. Selainnya itu sesat. Hanya satu jalan. Selainnya sesat. Biar ada kebaikannya apa, tidak dipeduli. Walaupun ada kebaikannya, kebaikan pada jalan kebenaran lebih banyak. Jangan sampai karena kebaikan pada jalan kesesatan kita terjerumus ke dalamnya. Cari kebaikan pada jalan kebenaran. Kebaikannya berlipat dari apa yang ada pada jalan-jalan kesesatan. Jangan tertipu. Jelas ya? Tapi kalau berbicara tentang pribadi-pribadi, saya sendiri tidak berani mengatakan saya lebih baik dari salah seorang dari jamaah. Yang pantas dikatakan bagi orang, kalau dia semakin menyadari dirinya, maka dia pasti akan semakin melihat cacat terhadap dirinya. Siapa yang menyadari dirinya, dia pasti melihat dirinya semakin bercacat. Dirinya semakin terancam, dirinya semakin berada di atas bahaya. Itu kalau berbicara tentang, tidak boleh kita jamin amalan kita diterima. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita masuk surga atau neraka. Tidak ada jaminan. Jelas ya? Tapi kalau berbicara tentang manhaj, kelompok, mana yang benar, hanya satu kata. Nabi telah tegaskan. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Nabi yang bilang, mau bantah. Semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kata Nabi SAW, al-jamaah. Yang selalu menyatu. Menyatu di atas apa? Kata Nabi SAW dalam hadits yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya berada di atasnya dan para sahabat. Terus menerus berada di atas sini. Karena itu manhaj. Cara berpikir harus ke situ. Tidak ada jalan lain. Harus ke situ. Tinggalkan semua kelompok. Harus ambil ini saja. Tinggalkan semua penamaan, penyandaran. Harus menyandar ke sini saja. Selain itu tidak ada. Bahaya. Jelas ya? Baik. Subhanallah.